sudah membahas yang namanya gen ya. Jadi dalam gen itu ada DNA dan RNA. Nah, kamu juga sudah tahu kan apa beda DNA dan RNA. Nah, jadi sebenarnya gen inilah yang mengendalikan informasi genetik dan menyampaikannya dari orang tua kepada anaknya, keturunannya. Nah, kamu masih ingat tidak di mana terdapat gen? Jadi gen itu terdapat di dalam kromosom. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kromosom. Bagaimana sih sebenarnya struktur kromosom dan apa saja bagian-bagian kromosom? Oh ya, kamu tahu tidak? Apakah jumlah kromosom dalam setiap organisme itu selalu sama? Yuk, kita cari tahu dalam pembahasan video berikut. Alright. Nah, ini dia penampakan bentuk kromosom yang ada di dalam inti sel ya. Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata krom yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Jadi, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Nah, istilah kromosom ini diperkenalkan pertama kali oleh Waldeyer pada tahun 1888. Jadi kromosom itu berupa benda-benda halus yang berbentuk lurus seperti batang atau bisa juga bengkok ya, yang terdapat di dalam inti sel. Nah, ini terdiri atas zat yang mudah mengikat zat warna. Nah, karena kromosom mampu mengikat zat warna, jadi kromosom itu dapat diamati di bawah mikroskop ya. Nah, jadi para ahli melakukan penelitian pada kromosom ketika sel sedang membelah. Nah, hal ini dilakukan karena kromosom mulai tampak sesaat ketika sel akan membelah dan selama sel melakukan pembelahan. Nah, jadi kromosom akan tampak jelas pada tahap metafase ya, karena pada tahap ini kromosom itu berjajar di bidang ekuator. Dari penjelasan tadi gimana nih? Sudah tergambar tidak dalam benakmu bagaimana sebenarnya bentuk dan struktur kromosom ini? Mari kita lihat. Kromosom tersusun atas DNA dan protein yang terikat ya. Jadi protein tersebut dapat berupa protein yang bersifat basa atau disebut dengan protein histon, serta protein yang bersifat asam atau disebut juga dengan protein non-histon. Dalam inti sel, seperti inilah bagian-bagian dari kromosom. Perhatikan gambar ya. Kita bahas yang pertama, lengan atau kromatid itu adalah badan kromosom yang berisi kromonema, yaitu benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks. Nah, bagian ini biasanya berwarna lebih gelap karena dia menyerap zat warna. Lalu ada sentromer, ini merupakan bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Nah, ini merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini disebut juga kinetokor atau tempat melekatnya benang-benang gelendong atau benang-benang spindle yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama terjadinya proses pembelahan sel. Kromomer adalah bagian dari kromonema yang mengalami penebalan. Nah, di dalamnya nanti terdapat lokus yang menjadi tempat kedudukan gen. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di materi genetik bagian pertama ya. Telomer ini adalah bagian ujung kromosom dengan fungsi untuk menghalangi terjadinya pelekatan antar kromosom serta menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Dan yang terakhir yaitu satelit adalah ujung kromosom yang mengalami konstriksi sekunder. Nah, konstriksi itu lekukan ya, tetapi tidak semua kromosom itu memiliki satelit. Baiklah, sekarang kita lihat macam-macam kromosom ya. Jadi kromosom itu nanti dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, jumlah sentromer, letak sentromer, dan bentuknya. Satu-satu ya kita bahas. Berdasarkan fungsinya, kromosom itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. Kamu pasti tahu kan apa bedanya ini? Kalau autosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai tertukar ya fungsinya.
Nah, sekarang kita lihat berdasarkan jumlah sentromernya. Jadi kromosom itu dibedakan menjadi 4, yaitu asentris, monosentris, disentris, dan polisentris. Sentris itu sentromer ya. Jadi kalau dia asentris itu artinya kromosom tidak memiliki sentromer. Monosentris, mono itu artinya satu, berarti kromosom hanya memiliki satu sentromer. Disentris, di berarti kromosom memiliki 2 sentromer. Dan yang terakhir polisentris, poli itu banyak, berarti kromosom itu memiliki banyak sentromer. Sekarang kita lihat berdasarkan letak sentromernya. Jadi kromosom itu dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Sekarang kita lihat ya di mana perbedaannya. Metasentrik yaitu kromosom yang letak sentromernya di tengah, sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan yang sama panjang. Submetasentrik yaitu kromosom yang letak sentromernya agak di tengah, sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Akrosentrik yaitu kromosom yang letak sentromernya di dekat ujung kromosom. Dan telosentrik itu adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung lengan kromosom. Nah, sekarang kita lihat macam kromosom yang terakhir, yaitu berdasarkan bentuknya. Jadi kromosom itu digolongkan menjadi 6 ya, yaitu yang berbentuk bulat seperti ini, bentuk cerutu, bentuk koma, bentuk batang, bentuk huruf V, dan bentuk huruf L. Oh iya, kamu tahu tidak berapa sih sebenarnya ukuran kromosom itu? Dan apakah jumlah kromosom dalam setiap organisme itu selalu sama? Kamu tahu? Ukuran kromosom yang terdapat di dalam sebuah sel itu tidak pernah sama. Nah, itu panjangnya sekitar 12-50 mikron dan diameternya itu sekitar 0,2-20 mikron. Ukuran kromosom hewan lebih kecil dari ukuran kromosom tumbuhan. Ya, jadi hewan itu memiliki kromosom yang panjangnya sekitar 4-6 mikron. Sedangkan tumbuhan itu memiliki kromosom yang panjangnya bisa mencapai 50 mikron. Setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda ya. Nah, ini berikut contoh gambaran jumlah kromosom pada beberapa organisme. Pada setiap sel tubuh, kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan itu mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama, sehingga disebut dengan kromosom homolog. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set. Nah, jadi dalam sel tubuh tadi, setiap kromosom kan terdapat pasangannya, berarti terdiri atas 2 sel, sehingga disebut diploid atau 2N. Sebaliknya, pada sel gamet atau sel kelamin itu memiliki kromosom yang tidak berpasangan, berarti terdapat 1 set kromosom, sehingga disebut haploid atau N. Pada manusia terdapat 2 macam kromosom, yaitu 22 pasang atau 44 buah kromosom tubuh autosom dan sepasang atau 2 buah kromosom seks atau gonosom, sehingga rumusnya sebagai berikut. Nah, ini dia rumus kromosom ya pada sel tubuh. Nah, jadi sel tubuh itu memiliki 2 set kromosom diploid yang terdiri dari 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom dengan komposisi sebagai berikut. Untuk pria ya 22 AA ditambah XY atau 44A ditambah XY atau 46 XY. Sedangkan untuk wanita 22 AA ditambah XX atau 44A ditambah XX atau 46 XX. Jadi AA itu artinya sepasang autosom ya. Sedangkan pada sel kelamin atau sel gamet, nah tadi kita katakan bahwa sel gamet itu memiliki 1 set kromosom atau haploid yang terdiri dari 23 buah kromosom dengan komposisi sebagai berikut. Untuk pria atau sel sperma
itu 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Sedangkan untuk wanita sel telur atau ovum yaitu 22A ditambah X. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai kromosom. Jadi jumlah kromosom dalam setiap organisme itu berbeda-beda ya. Contohnya kita nih, manusia. Jumlah kromosom kita itu ada sebanyak 23 pasang atau 46 buah yang terdiri dari kromosom autosom atau kromosom tubuh, kromosom gonosom atau kromosom seks. Nah, kromosom gonosom inilah yang menentukan jenis kelamin pria, wanita. Oke. Nah, materi kromosom kita cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya, masih di topik yang sama, yaitu substansi materi genetik. Terima kasih dan tetap semangat!